Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu terkait tentang pengisian data akun pada Mayop Accounting. Nah, sebelum masuk ke Mayop Accounting, kita akan buka file yang sudah kita buat sebelumnya. Open. Kemudian di sini tanpa nama. Ini karena tidak ada password, kemudian kita oke aja. Masuk ke pengisian akun, account list ya. Listnya di sini. Nah, di sini ada aktiva. Kemudian kita lanjutkan untuk yang berikutnya, misalnya kita ganti pakai yang ini, headernya ini kita ganti pakai aktiva lancar. Aktiva posisi di sini dicentang ya, untuk menjumlahkan subtotal yang sebelumnya, menjumlahkan secara subtotal dari akun-akun yang ada di bawahnya. Sudah seperti ini. Kemudian ini bisa kita ganti pakai, misalnya di sini Bank Mini. Nomor akunnya di sini untuk Bank Mini 1111. Kemudian kita oke. Kemudian kita lanjut ke sini, undeposit bisa kita ganti pakai dengan nama kas. Kasnya nomornya oke. Kemudian elektronik misalnya kita ganti pakai Bank AMM. Sini nomornya 1112. Misalnya kalau yang ini mau diganti ya suka-suka ya, mau diganti atau tidak, ini pakai menggunakan akun apa. Saya yang ini debitor, berarti di sini kaitannya dengan piutang usaha. Kemudian kita oke. Di sini ada menu header. Header berarti merupakan akun kepala. Detail check berarti merupakan transaksi yang menggunakan cek, tapi ini tidak bisa dihapus pada umumnya. Ya, gunakan akun-akun yang ada. Kemudian yang berikutnya ini kita gunakan, ini terserah ya, untuk detail check yang ini saya kita ganti, atau yang ini misalnya kita ganti pakai kas kecil. Ini 1101 akun kas kecil ya. Oke. Kemudian untuk payroll list ini misalnya kita ganti pakai piutang usaha. Ini bisa diganti ya detail checknya, atau dia posisinya header ya. Misalnya di sini kita pakai ganti piutang karyawan. Piutang karyawan. Oke. Kemudian yang ini misalnya kita ganti pakai bank ya. Header nggak? Oh, ini tidak bisa header, berarti tidak usah dipaksakan untuk menu headernya. Misalnya ini kita ganti pakai uang muka.
tampilannya. Kemudian ini sudah lumayan tersusun ya, ada aktiva lancar, kas, bank. Bank ini berarti yang banknya belum dibuat ya, untuk kepala banknya. Berarti di sini untuk membuat akun baru kita klik nih. Untuk bank 1110. Kemudian kita tab karena kosong atau menu enter, ketik bank ya. Ini bank ini merupakan akun kepala, berarti kita klik header, centang di sini posisinya. Kemudian kita oke. Kalau sudah tampilannya seperti ini belum semuanya ya. Nah, bank ini merupakan bagian dari bank. Berarti ini agak menjorok ke dalam, kita pakai down. Kemudian bank AMM. Kas bagian dari aktiva lancar, bank merupakan bagian dari aktiva lancar. Nah, piutang ini merupakan bagian dari aktiva lancar. Masukin. Kemudian yang berikutnya kita lanjut ke equity ya. Ini kalau mau diganti misalnya ke liability, utang, berarti ini diganti menggunakan utang ya, hutang. Kita oke. Kemudian kita lanjut di sini, anggap aja ini sebagai utang lancar. Nomornya 1000. Ini header ya. Oh, berarti di sini ada link akunnya. Tidak usah kita pakai utang lancar, berarti ini kita ganti pakai utang usaha ya. 1121. Nomor akunnya utang usaha. Kemudian kita oke. Nah, ini kita pakai ganti utang lancar. Kemudian kita oke. Selanjutnya di sini mungkin kita ganti pakai pendapatan diterima di muka. Kemudian kita oke. Misalnya yang berikutnya kita ganti PPN keluaran sama PPN masukan ya. Di sini 1131. PPN keluaran. Kemudian kita oke. Yang ini kita ganti pakai PPN masukan 1132. Tampilannya seperti ini. Kemudian masih ada akun-akun yang bisa digunakan. Di sini yang belum digunakan utang PPN sudah ya. Kemudian utang jangka panjang ini bisa nggak dihidupkan? Tidak bisa, tapi nggak usah digunakan ya. Kemudian di sini hutang kita ganti pakai utang bank AMM. Hutang bank. Sini ketiknya. Kemudian masih ada yang belum terisi. Kemudian yang berikutnya
Ini masih belum terisi ya. Kalau masih digunakan untuk header, masih bisa ya. Ini ada yang bisa digunakan untuk header, berarti di sini kita gunakan untuk headernya utang jangka panjang. Kemudian kita oke. Header berarti kita centang di sini posisinya untuk menjumlahkan. Jika sudah, kemudian ini untuk pengaturannya seperti biasa, berarti utang usaha ini merupakan bagian dari utang lancar. Berarti kita dengar PPN di sini belum dibuatkan untuk header utang PPN, berarti kita pakai ini utang jangka panjang, bagian dari utang jangka panjang. Bagian dari utang jangka panjang ya, utang bank AFN. Di sini misalnya kita pakai untuk utang PPN. Mau nggak deh? Oh tidak mau, berarti nggak usah dipaksakan karena ini akun bank pajaknya belum terhapus ya. Ini juga tidak mau. Ini maukah? Oh tidak mau juga. Berarti kita pakai new untuk utang PPN. Nah, 1130. Ke sini utang PPN. Kemudian kita oke. Utang PPN. Nah, ini utang PPN di header ya. Jangan lupa dicentang. Tampilannya seperti ini. Utang PPN berarti PPN masukkan bagian dari utang PPN. Kalau sudah, berarti kita lanjutkan ke yang berikutnya. Untuk penghapusannya nanti ya sekali-kali ya. Nah, kemudian yang berikutnya kita lanjut ke equity. Di sini kita ganti menggunakan ekuitas. Ekuitas. Berbesar ya. Kemudian oke. Kemudian di sini return earning, ada current earning. Ya. Nah, misalnya di sini kita ganti pakai laba periode atau laba ditahan aja ya. Kemudian karena ini kita pakai laba periode berjalan dan kita oke. Di sini untuk laba ditahan yang murni 2000 ya. Oke. Kemudian laba periode berjalannya dari sini 3000. Kemudian kita oke. Nah, historical balancing ini untuk menyeimbangkan akunnya. Kemudian kita nih untuk akun modalnya. Nah, modal ya. Oke ya. Tampilannya seperti ini. Kalau sudah bisa dilanjutkan, misalnya di sini menggunakan akun pendapatan misalnya. Oke. Kemudian kita new lagi seperti biasa. Misalnya di sini penjualan peralatan kantor misalnya. Penjualan peralatan kantor. Kemudian kita oke. Kalau mau ditambahkan lagi misalnya pendapatan jasa angkut misalnya. Ini nomornya 2000.
Kemudian kita lanjut ke sini, misalnya di sini adalah harga pokok penjualan, kita ganti kemudian kita oke. Misalnya di sini untuk biayanya berarti kita ganti pakai beban. Oke. Dan misalnya kita ganti pakai gaji pegawai misalnya. Kemudian kita oke. Di sini misalnya kita ganti pakai beban pemasaran misalnya. Kemudian kita oke. Selanjutnya di sini ada pendapatan lainnya, bisa kita ganti kalau mau diganti. Kemudian di sini terkait sama pendapatan lainnya, silahkan mau diganti ya. Kemudian kita lanjut di sini, misalnya kita ganti menggunakan pendapatan lain-lain. Oke ya. Sini kita ganti menggunakan beban lain-lain. Dan sudah, kemudian kita oke. Nah, posisinya seperti ini belum dirapikan ya untuk liability-nya. Kemudian kita lanjut ke link account. Link account-nya berarti untuk mengelingkan segala transaksi yang sudah ada kaitannya dengan yang mana. Jadi sini link account yang mana akan kita cari, ada link account banking, sales, sama purchase. Link account-nya berarti yang pertama link account terhadap link account yang bankingnya. Di sini permintaannya di sini udah bener ya. Current earning berarti terkait sama laba periode berjalan. Di sini laba ditahan. Untuk historical balancing sini yang di sini menggunakan bank ini ya. Dan kita gunakan. Kita oke. Link account-nya sudah, berarti link account yang berikutnya di sini kaitannya dengan piutang usaha. Ini gunaannya bank AMM. Kemudian di sini untuk pendapatan jasa angkut ya, kaitannya dengan ini ya, salesnya ya. Berarti kita centang di sini, kita pilih pendapatan jasa angkut. Ada nggak pendapatan jasa angkut? Ada. Oke ya. Kemudian yang berikutnya untuk depositnya kaitannya deposit penerimaan dari customer, berarti uang muka ya. Pendapatan diterima di muka. Kemudian kita lanjutkan. Di sini ada diskon ya, tergantung kalau ada diskon. Ini ada kata diskon payment, berarti ada diskon nggak kira-kira, diskon penjualan atau tidak. Kita klik di sini memberikan diskon atau enggak, berarti di sini potongan penjualan. Potongan penjualan belum dibuat ya di sini ya, berarti kita use account. Di sini berarti ini ya. Di sini untuk potongan penjualan kita ketik 616. Oh, bukan bagian dari aset ya. Potongan penjualan berarti di sini 1.600. Kemudian kita tab, kita ketik potongan penjualan. Oke. Pilihnya potongan
seperti ini ya tampilannya. Kemudian kita oke. Di sini untuk keterlambatan tidak ada ya, late payment tidak ada ya. Kemudian kita oke. Lanjut berikutnya, link account bank sudah, sales sudah, sekarang yang purchase. Untuk purchase sama dengan yang tadi, berarti kaitannya dengan utang usaha ya. Di sini bank ini ya. Kemudian untuk ininya jasa angkutnya tidak ada. Nah, kemudian depositnya berarti ini kita pakai uang muka. Uang muka sudah ada, oh ada uang muka. Nah, di sini diskon pembelian berarti di sini kayaknya belum kita buat, berarti kita new. Ini berarti di sini untuk potongan pembelian. Potongan pembelian nomor akunnya anggapannya 1.500. Potongan pembelian. Kemudian kita cari potongan pembelian nomornya 6 strip 1000. Ini ya, ini ya. Kemudian kita kalau sudah seperti ini ya, ini belum diatur nih, ini sudah belum. Pendapatan diterima di muka, oh sudah ya. Kemudian kalau sudah seperti ini kita lanjut ke link account tax kode. Tax kode ini yang kita tidak hapus yang ada GST nya ya. Berarti di sini GST sama yang ini ya, GST yang ini ya. Jadi yang ini GST ini kita ganti pakai PPN ya. Pajak pertambahan nilai. Sini PPN. Kemudian kalau sudah ininya berarti tarifnya 10%. Di sini untuk link account tax collect berarti di sini ada kaitannya dengan PPN collect ya, berarti keluaran, ini kebalik ya. PPN keluaran. Kemudian di sini kaitannya link account pada PPN masukan. Kalau sudah, kemudian kita oke. Untuk yang ada GST berarti ini jangan dihapus dulu. Ini NT sama yang ada di ini. Kalau yang lain silahkan dihapus. Delete text ya. Kemudian yang tadi mana? Edit, delete, edit, delete. Ini edit, delete. Kemudian ini menu PPN-nya belum masuk ya. Apa malahan ya? Bisakah dihapus yang ini? Oh, tidak mau. Edit, delete. Kemudian yang terakhir delete. Kalau tidak bisa dihapus biarkan saja.
asalkan tidak begitu mengganggu. Ini seharusnya di sini ya, GST ini ya. Kalau mau diacak sih bisa nih ya, dipindahkan posisinya, tapi ya biarlah lah. Kemudian di close ya. Nah, kalau sudah, kemudian ini menu-menu yang ada di sini bisa dihapus ya. Setup atau pakai menu klik 2 kali di sini, edit, delete ya. Hapus ya. Edit, delete. Atau kita pakai menu setup ya, isi setup. Nah, kemudian next. Sini ada pilihan delete ya. Dan kalau ada yang tidak diperlukan, tinggal kita delete. Ini sudah bersih semua. Historical balancing ini fungsinya untuk menyeimbangkan akun ya. Kemudian kita back atau kita close. Kalau sudah, yang berikutnya ini kita sudah membuat link account ya, link account untuk pajaknya. Sekian dari tutorial Mayap untuk pembuatan akun dan link account. Terima kasih sebelumnya.